سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الواحد العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أفضل المخلوقين وأفضل السابقين والأحكم. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا دائم الفضل البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب الثنية، صل على سيدنا محمد الخير والرسدية واغفر لنا في هذه العشية. أما بعد، Fadilatul Mukarramin wal Muhtaramin yang kami muliakan, Ketua Masjid Al-Mukarramah beserta perangkat jajaran yang bertugas, para ustadz, para imam, para haji, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang hadir di sini, para tokoh-tokoh masyarakat setempat, para orang tua kami yang senantiasa kami harapkan doanya, Bapak, Ibu, adik-adik, terlebih khusus semuanya kita yang berada di sini, jamaah sholat subuh, menunggu daripada masuknya waktu syuruk atau isyraq. Insyaallah kita masih dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, masih senantiasa beriktikaf, nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid madumtu fi lillahi ta'ala. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang telah melaksanakan janji kita sebagai ummatul mukminin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengawali di pagi yang cerah ini, saya ingin bertanya dulu, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana pertanyaan tersebut Bapak Ibu, Bu, zaman dulu Nabi juga bertanya, kaifa asbahtum? Kalau saya nanya kan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Para sahabat Pak pernah dalam salah satu teks hadis, katanya sedikit kitabnya Ustaz ya. Para sahabat ditanya Nabi, kaifa asbahtum? Apa kabar kalian semuanya? Mereka para sahabat serentak menjawab dengan 3 untayan yang indah. Nashkuru ala na'mah. Kami adalah orang yang bersyukur atas nikmat. Wa nasbirul alal bala, dan kami adalah rombongan orang-orang yang sabar atas musibah. Wa nardo alal qada, kami ridho, kami terima atas ketentuan Allah. Jadi kalau sahabat ditanya panjang Pak, kalau kita apa kabar? Alhamdulillah, kelar ya. Kalau sahabat ditanya apa kabar kalian? Nasbiru alal bala, sabar atas musibah, syukur atas nikmat, dan ridho terhadap ketentuan Allah. Ini hanya info dari salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tuh kapan-kapan ada ustaz nanya, apa kabar semuanya? Sabar atas musibah, syukur atas nikmat, ridha dengan ketentuan Allah. Berkelas ya Mukarramah kan. Nah, kita ada kajian sedikit membahas tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya bisa bergabung di masjid ini, bahkan saya dikasih ya tugas amanah membaca khosais ummatul Muhammadiyah. Keutamaan kita statusnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kita ini mulia Pak. Ya, baru lahir brojol dari ibunda kita, orang tua kita ini mulia, tapi kita nggak sadar. Kita ini umat pilihan, nggak minta sama Allah, tapi lahirnya jadi umat Nabi Muhammad. Bukan kita yang hebat, Bapak. Ya, bukan orang tua kita yang hebat, tapi Nabi kita yang hebat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimahumullah, mengawali daripada pagi yang cerah subuh ini kita sholat subuh jamaah. Belum lagi dipimpin imam tadi zikir berjamaah dan ditutup dengan doa berjamaah. Sedikit Nabi mengatakan dari hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Dom. Mungkin jarang kita dengar riwayat hadis ini Pak. Man syabbaha salasa wa salasina,
wa tahmida salasa wa salasina, wa takbira salasa wa salasina, hattat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Dalam salah satu riwayat lagi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini Abdurrahman bin Dom. Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan apa? Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah hapuskan dosa-dosa kecilnya di hari itu walaupun sebanyak buih di dalam lautan. Ternyata hadisnya ada, Pak. Kita mengada-ada, mengada-ada, ternyata 33. Tahu dari mana? Para kita umat Nabi akhir zaman ini, salah satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada unta yang zikir Allahumma antas salam. Itu ada lagi dari ini. Bina mungkin kita bahas sini, kita fokus dulu apa sih keutamaan kita, statusnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat saja dibalas 10, ya Bu ya. Ya, alhamdulillah kita kalau ngasih orang satu dibalas 1, paling banternya paling kuatnya 2. Ini kita ngasih salawat kepada Nabi dibalas 10 kebaikan, 10 derajat, 10 penghapusan dosa. Dan inilah kemuliaan bagi mereka yang senantiasa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami membaca kitab ini karangan dari seorang ulama kota Mekah bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau sudah Allah yarham meninggal dunia. Ya, sekarang anak beliau juga masih ada zawiyahnya, Pak, masih pada pesantrennya di kota Mekah. Bahkan orang Indonesia masih ada yang pesantren, masih sekolah di sana. Tapi masih ketat, Pak, ketat. Orang yang mondok sana dari beliau juga peraturan pondoknya 1 tahun cuma 50 orang palingan. Itu pun mesti disortir dulu, dipilih dulu. Ya, ini pandai bahasa Arab, ada yang hafal Quran dulu, hadis sekian ratus baru bisa di pondok pesantren kami. Ulama besar, beliau ini punya kelebihan ini tadi, karangan kitabnya banyak, Pak. Nah, di antaranya sampai di tangan kita ini kita baca keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa kita istiqomah setiap subuh hari Sabtu ya. Kita melaksanakan daripada perintah Allah, perintah Nabi, talibul ilmi, senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin entah sholat kita, mungkin entah zikir kita, entah itu taklim kita, sehingga menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Puncak kebahagiaan seorang muslim dan mukminin ya adalah menjadi orang yang menutup umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Semua takut, orang hebat takut, orang soleh takut ya. Yang penting kita tutup usia kita dengan keadaan husnul khatimah. Bahkan Nabi Yusuf berdoa di dalamnya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf seorang nabi yang ganteng rupawan. Ya, di dalam Al-Qur'an sudah kita bahas. Ya, Nabi Yusuf ini doanya jadi kita apa, Bu? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Padahal Nabi ya, apalagi kita yang bukan Nabi, tapi dia minta mati dalam keadaan Islam. Kalau kita orang Muslim, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, aku seorang Sayyid Muhammad Al-Maliki mengarang kitab ini diawali dengan kalimat bismillah. Karena sesuatu yang diawali tanpa dengan kalimat bismillah sedikit daripada keberkahannya. Benar ya kan? Berikutnya alhamdulillah. Berikutnya aku mengawali daripada kitab ini ada menggunakan kalimat alhamdulillah. Bahkan Al-Qur'anul Karim kita tahu surat Al-Fatihah
beliau Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Fatihah 114 surat. Ya, 30 juz diawali dengan surat Al-Fatihah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertemuan yang dulu ya sama saya sekali itu Ramadan, masih ingat mungkin? Masih Pak ya? Tentang apa dulu ya? Jumpanya aja ingat ya? Sedikit tentang tafsir Quran masih ingat Bu? Ramadan kemarin Bu? Mana habis Ramadan habis juga kajiannya Bu ya? Ingat masih Bu? Jangan lepas dari masjid, jangan lepas daripada tilawatul Quran. Yang terakhir jangan lupa zikir. Ingat kemarin relaksasi kita malahan ya. Berapa jumlah juz di dalam Al-Quran Pak? 30. Berapa jauh? Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 114. Yuk sambil kita coba bareng tebak-tebaknya nih. Kalau salah nggak apa-apa. Semakin tahu, semakin kenal, semakin romantis berarti itu kan. Surat apa yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim? Al-Fatihah. Ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim? Ayatul Kursi. Berikutnya, pegang kursi Pak ya. Ayatul Kursi. Ayat apa yang paling panjang di dalam Al-Quran? Ayat Al-Baqarah 282 tentang hutang. Itu Bu, tentang hutang itu memang paling panjang. Kalau urusan sama manusia panjang itu nundai Pak. Memang Bu, kalau urusan sama Allah taubat tidak usah ulangin, insya Allah khususnya lagi. Ya, tapi kalau urusan sama manusia panjang kali lebar. Masalah warisan, adik-beradik berantem, ya biasa itu banyak itu ceritanya kan, fitrahnya tuh. Adik-beradik, tetanggaan lain dan lain sebagainya. Manusia tidak sampai selesai di dunia, nyambung lagi di akhirat. Maka yang butuh kita saling memaafkan. Yuk sama-sama berbuka hati, kembali lagi fitrah, yuk sama-sama saling memaafkan. Berikutnya, apalagi Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quranul Karim? Musa alaihi salam, 70 kali lebih Pak ya. Nabi Muhammad cuma 4 kali Pak. Nabi yang paling jarang disebut dalam Al-Quran Bu? Idris, benar. Ada 4, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli dan Idris. Nama Allah yang paling sering di dalam Al-Quran Al-Karim, lafzu jalalah, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah 2000 lebih. Kalau Ar-Rahman masih ratusan. Berikutnya, makanan yang paling sering disebutin di dalam Al-Quran Pak? Korma kurang banyak. Nasi padang nggak dapat. Apa Pak? Apa Bu? Makanan apa yang paling sering disebut dalam Al-Quran? Al-Maidah. Al-Maidah nama suratnya belum banyak kali. Asal, madu, benar. Madu Pak, yang paling sering di dalam Al-Quran adalah madu, jenis makanan. Madu asli Pak ya. Kalau madu palsu pecah dari rumah Pak. Nah berikutnya, minuman yang paling sering di dalam Al-Quran, mineral. Apa Bu? Zam-zam kurang. Zam-zam masih kurang. Yaitu apa Bu? Laban. Susu yang lebih sering di dalam Al-Quranul Karim. Berikutnya lagi, huruf yang sering kita baca dalam Al-Quran yaitu huruf alif. Alif ini namanya Pak Hijaiyah. Nah, kenapa Al-Fatihah? Nah, tadi kan pengarang kitab rata-rata semua kitab pasti dia ngawali alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Karena Al-Fatihah tadi Pak, Allah muliakan Al-Fatihah bukan hanya saja di dalam surah Al-Quran. Ternyata Al-Fatihah di dalam Taurat sudah dibahas. Mungkin pernah dibahas di sini. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu Amirul Mukminin nomor 2, Nabi meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 4 bulan 10 hari. Meninggal Abu Bakar As-Siddiq, digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun.
negara Romawi, negara Persia, step by step ya, perlahan-lahan dikuasai oleh umat muslimin. Di situ ada Kisra. Ada Kisra, seorang raja yang memimpin suatu daerah kafir. Beliau ini ahli kitab, baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Bahwasanya dibahas ada surat yang tidak memiliki 7 huruf hijaiyah. Wa man qara'aha lam tamassahun nar. Barang siapa yang membaca surat ini enggak bakal disentuh api neraka. Ini udah dibahas ternyata, Pak. Bertanya kepada Umar bin Khattab, kita masih ingat kan ini? Bertanya kepada Umar bin Khattab bukan ahli ya. Umar bin Khattab hebat menjadi presiden, memimpin bagaimana politik, perdagangan dan sebagai negara bawa kemana nih umat muslimin ya. Tatanan negara, tentaranya ditaruh mana, pos-pos semua hebat. Tapi kalau spesialis bagian Al-Quran sudah ada bagiannya. Siapa sahabat Nabi yang paling hebat dalam Al-Quran? Ada yang mengatakan Utsman bin Affan. Ya, Bapak baca Al-Quran ada di dalam Al-Kahfi, Pak. Ibu baca Al-Kahfi, Bu ya. Ada yang tinta merah, wal-talatoh. Itu apa tuh? Kenapa ada tinta merah? Itu titik pertengahan Al-Quran. Dan di situ juga ketika Utsman bin Affan dibunuh syahid, itu tetesan darah tumpah di kalimat wal-talatoh. Itu tuh ketenangan. Memang Al-Quran Utsman. Bahkan beliau lah yang pertama kali menciptakan yang memberi gebrakan Al-Quran itu dibuat buku, dijilid ya, walaupun mushaf, walaupun belum ada titiknya, Pak, baru hurufnya aja, titik harokatnya belum komplit. Perjalanan panjang bagaimana Al-Quran sampai kayak sekarang ini komplitnya. Berikutnya lagi ada yang katakan yang Al-Quran siapa? Ali bin Abi Thalib. Benar. Ada lagi yang katakan siapa lagi? Abdullah ibn Mas'ud. Di antara yang ahli Al-Quran yang luar biasa, bahkan pembacaannya mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ini jarang dibahas. Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya, wahai Ubay, apa itu surat yang tidak memiliki 7 huruf hijaiyah? Ya Umar, inna surat awwala bilhamdi. Sesungguhnya surat yang tidak memiliki 7 huruf hijaiyah yaitu surat Alhamdu, surat Al-Fatihah. Apa aja ya Umar? Umar bin Khattab berpikir, apa itu ya Ubay? Huruf sa kecil, Pak. Sya, ja, ho, za, zo, sama huruf fa. Sasha, Jaho, Zazo, Fa. Oke, ngajarin dia aneh ya. Sasha, Jaho, Zazo, sama huruf Fa. 7 huruf ini tidak dimiliki daripada surat Al-Fatihah. Nggak percaya? Coba gitu, Pak. Ya, Bu ya. Sasha, Jaho, ada jamak kho tuh di dalam Fatihah. Zazo dan huruf Fa. Di sini Umar bin Khattab saja luar biasa. Yang Kisra tadi bertanya, adakah di dalam kitab kalian Al-Quran, disebutnya oleh Umar bin Khattab. Manggut di sini baru baca terus dan baca surah Al-Fatihah. Gak perlu peperangan, gak perlu heboh. Ini Kisra mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna nabiyyaka ya Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nabimu yang hebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah bahas surat Al-Fatihah di dalam kitab-kitab sebelumnya, di Injil dan di Taurat. Ternyata kemuliaan Al-Fatihah sudah ada. Nah, kita aja orang muslim begini luar biasa ya, baru lahir ya, sab'ul masani, 7 ayat yang sering dibaca. Anak-anak kecil pada hafal Al-Fatihah. Bahkan maaf, yang bukan muslim aja hafal kadang surah Al-Fatihah lancar, Bu. Kita punya kawan-kawan yang pastor aja kadang hafal, ya kan? Al-Fatihahnya lancar, luar biasa karena gampang.
diucapkan. Kita yang bangun tidur ngigaunya bisa membaca surat Al-Fatihah. Ini menandakan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Jadi semua pembacaan kitab, pengarang kitab, pasti mereka mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafi hadhihi ummah, dari kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah taala wa farra hazzaha min al-yaqini bi syahadatil ma'sum sallallahu alaihi wasallam, ma utiyat ummatun min al-yaqin afdala mimma utiyat ummati. Tidak ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang perfect, keyakinan yang sempurna kecuali keyakinan kepada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat yang percaya sama kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita adalah umat yang percaya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita juga yakin kepada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita adalah umat yang tidak membeda-bedakan para nabi. Kita yakin semua nabi benar, semua rasul itu benar. Inilah kehebatan keyakinan yang sempurna sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Bapak, Yahudi gak terima. Mereka tahu itu Allah tahu. Mereka yakin itu Nabi Musa, tapi mereka gak percaya sama Nabi Isa. Nabi Muhammad gak percaya. Maaf, Nasrani juga percaya dengan Allah, ada Allahnya juga. Mereka percaya dengan Nabi Isa, tapi nggak percaya dengan Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita umat Muslim percaya dengan semua Rasul, percaya dengan semua Nabi. Inilah kepercayaan, keyakinan yang bagus dan yang paling sempurna. Kita tidak memisahkan para Nabi. Ini yang menangnya kita, Pak. Kita tidak beda-bedain. Kita percaya sama kitab-kitab, kitabun samawiyun, kitab-kitab yang turun dari Allah dari langitnya menuju kepada para rasul. Adapun khosais di antara keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raful isar. Kita diangkat daripada kesulitan. Mungkin kita ngerasa sulit semua hidup, tapi Bapak Ibu tanpa sadar, kita adalah umat yang di sini diangkat kesulitannya. Syariat kita mempermudah. Gak ada air, boleh kita sholat pakai debu, tayamum. Gak ada tayamum lagi, gak ada debu, boleh sholat tanpa semuanya. Hurmatul waktu, memuliakan daripada masuk waktu sholat. Gak ada yang minum lagi, gak ada air lagi, gak ada debu lagi. Ya kan ada kan hukum fikihnya, kalau orang misal tersalib, terikat, bisa jadi tawanan, gimana tuh Pak? Kita lagi perang contohnya, lagi jihad yang Palestina misalnya, entah apalah ya Pak ya. Kita terkurung, gak bisa wudhu, gak bisa berdebu, atau memang terikat. Gimana lagi sholatnya? Maka sholatlah dengan kadar kemampuan, muliakan waktu sholat. Gak ada wudhu, gak ada air, gak ada tayamum, terikat ini. Kecuali memang masih bisa bergerak, masih bisa tayamum gitu. Nah, inilah gampangnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika kabani al-islam as-salamin alladhi kullifa bi jumlati bi amali dhusubi wa takalifi syaqqa. Adapun umat-umat terdahulu, umat-umat Bani Israel, mereka mendapatkan syariat-syariat yang sulit. Berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad. Yasbu ma yakunu bi atwaqil hadid allati tahiqul bil a'naq. Mereka amat sulit dalam syariat mereka. Mereka bagaikan orang yang menjalani jalan besi. Alangkah sulitnya kami menjalani syariat kami. Itu orang-orang umat terdahulu Bani Israel. Dari mana Pak? Nabi Ibrahim punya anak 2. Nah, ini bentar lagi Idul Adha nih. Kita mengenang sosok Nabi yang agung, yaitu Nabi Ismail yang disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Sejarah lagi. Bapak para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam, Abdul Anbiya. Nabi Adam memang bapak semua manusia. Tapi rata-rata Nabi Rasulnya berapa Pak? 313. Yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran cuma 25. Rasulnya 313. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lagi nama-namanya,
313 ada di dalam kitab Syaraya'nya karangan seorang ulama tanah air Indonesia bernama Al-Imam An-Nawawi dari Banten. Ada nama kitabnya Syaraya'nya 313 Pak, nama-nama nabi, nama-nama rasul dibahas. Disebut. Nah, 124.000 yaitu nabi. Nabi itu orang pribadi Pak. Rasul belum tentu nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah tentu nabi. Nah, rasul adalah umat, nyampe ada itulah tabligh, menyampaikan. Kalau nabi untuk pribadi kan sendirian, enggak ada umat. Nah, itu ya, rasul sudah tentu nabi. Nabi belum tentu rasul. Rasul jumlah 313, nabi berjumlah 124.000. Di sini ya, adapun Bani Israil keturunan dari mana nih? Ibrahim punya anak dua, satu Ismail. Ini kalangan Arab. Enggak ada nabi dari sini kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ishak di sini Bani Israil ini banyak turunannya. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari sini nanti keturunan Bani Israil atau atau Yahudi ini Pak. Di sini mereka banyak, makanya mereka tidak percaya sama Islam, terlebih lagi umat Nabi Muhammad, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lahir dari nasl dari keturunan Ishak, tapi keturunan dari Ismail. Sampai sini paham Bu? Paham ya? Nah ini Ismail dan Ishak. Nah itulah. Nah makanya Arab, rata-rata pembesar Arab itulah tadi dari keturunan Ismail. Yahudi nggak terima. Lah turunnya ke sana, bukan ke sini. Turunan Nabi sini, tiba-tiba di sini turun. Maka mereka tidak menerima. Yang pertama, kita diangkat kesulitan syariat orang terdahulu. Di antara qat'u mawadi'in najasa. Orang-orang Bani Israil, mereka para nabi terdahulu, umatnya repot Bu. Kalau ada kejatuhan bagian najis, wajib dihilangkan. Baju gamis jatuh najis, dipotong gamisnya Pak. Kalau kita kan bersihin aja airnya, bentuknya, buang, sucikan, ya kan? Buang, sucikan. Sejadah kejatuhan najis, sejadahnya dipotong. Dinding mestinya dindingnya ditokek, dibersihin. Nah, ribet kan? Nah, kalau seandainya orang Islam kayak gitu, berapa banyak kita bolong di peci kita nih, jatuh gitu ya. Repot Pak. Itu tadi Pak, pertama kita diangkat kesulitan sebagaimana syariat terdahulu. Kalau orang dulu, mana najis itu diganti. Fa idza asabat najasa sawba ahadihim fa inna alaihi ayyaqta'u li tahhirahu. Inilah cara mensucikan mereka. Tapi mensucikan kita berbeda. Kalau kita nyuciin gampang, buang najisnya, maka sucikan dengan bilasan air, kelar. Nah, nanti bagian fikih nanti ada pembahasannya Ustaz ya. Najis terbagi menjadi 3, yang ringan, sedang, dan yang berat. Yakfi ghusl kama akhrajal Bukhari. Kita dalam Imam Bukhari sudah jelasin masalah membersihkan, gampang benar kalau kita pengen benerin bersihin najis. Berbeda mereka yang punya Bani Israil syariat orang terdahulu. Bahkan maaf Pak, kanu idza asabal baul jasad ahadim qata ma asabal baul minhum. Bahkan maaf, ada yang di antara syariat mereka kalau memang jatuh di anggota tubuh mereka yang dibuang, ada dipotong Pak, kulitnya dibuang. Nah di sini nanti kita bahas. Waru yang Muslim diriwayatkan kata Imam Muslim, jilda ahadim, kulit mereka ada dipotong. Jatuh najis sekencing entah apa ya, horok ya, kotoran ya, jatuh di kulitnya dibuang. Imam Muslim yang ngomong. Parah kalau kita kan dipotong. Kacau di zaman sekarang kalau kayak gitu. Pada bingung masuk Islam kan gitu. Mana di Islam ribet amat mesti dipotong kulit kan gitu ya.
Wa awalul Qurtubi bi anal murad bil jaldi wa ilal julud allati kanu yulbasunha. Inilah cara membersihkannya, membasuhnya. Kata Imam Qurtubi, mereka harus menghilangkan kulit yang kena najis. Berat orang dulu, udah masuk agamanya berat, ya kan? Keturunan mereka gitu, dan mereka mesti menghilangkan anggota tubuh kalau kejatuhan najis. Wow. Amma hazil ummah, tapi berbeda dengan umat kita. Iraqatil ma, hanya menyiramkan air. Wa ghusl mahalil faqat, di mana tempat yang kehilangan najis dihilangkan dengan gampangnya, yang sebagaimana kita ketahui. Tapi berbeda dengan umat terdahulu itu. Pertama, syariat-syariat yang sulit bagi orang terdahulu tidak didapatkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Berikutnya nomor 2, ada muakkilatul haid. Nah, ini maaf Bu, orang terdahulu, syariat terdahulu, annal yahudi kanu idza habbat mar'a fihim, tak kala dalam satu rumah ada yang dapat tanggal merah, istrinya, entah anak perempuannya, entah siapapun, ada yang dapat tanggal merah, maaf, lam yuakiluha wa lam yukhallituha, mereka enggak diikutin makan, enggak makan bareng lagi pada semeja, enggak mau kumpul, enggak mau bergaul, enggak diajak ngomong, enggak ada ajak makan, lulu gua gitu Pak, orang Betawi. Ya, kamu saya. Istilah tanggal merah ini perempuan udah didiemin aja. Kalau kita kan masih ngobrol ya, masih kok. Cuma kita tidak boleh untuk menggauli muasyarah, kita nggak mau sosial. Tahu lah Pak ya maksudnya ya. Nah, tapi kalau umat terdahulu tidak tinggal wala miskani hafil baitil wahid, bahkan tidak mau orang tinggal dalam satu rumah yang di situ ada orang haid. Nah, parah loh. Berat itu Pak, ditinggalin rumahnya. Bahkan ada di antara mereka Yahudi, orang-orang terdahulu ketika dapat syariat ini, mereka menyiapkan satu rumah untuk kalau perempuan mereka lagi haid, pindah dulu sana. Rumah pusat mereka, rumah gadang mereka, di situ kami ngumpul. Yang lagi haid dipisahin. Kan repot kalau kayak gitu sekarang Bu ya. Ibu haid, ibu diasing ibu. Misal makan tidak diajak ngomong, nggak ada. Oh pokoknya tanggal merah juga bergaul, kan parah. Itu berat Pak. Kita takut lah kan, kita kan ikatan suami takut istiqomah ya, ikatan suami takut begitulah. Fala yatrukuha fil baitun faridan, enggak ada yang nemenin itu perempuan ketika mereka mengalami haid. Kama sabata fi hadis sahih, ini hadisnya sahihil Muslim. Ya mahadzil ummah, berbeda dengan umat kita, ubihalah fi diniha, diperbolehkan bergaul satu rumah, tidak ada yang makan dan minum, wal mudhaji'ah, tidur bareng, wanha nikah, tapi nggak boleh nikah, nggak boleh dipergaulin ketika lagi haid, tidur bareng dan sebagainya, makan bareng, wal istimta' baina surah rubah, tidak boleh kelewatan nanti di antara pusat dan lutut perempuan. Nah, di sini hati-hati, jangan dideketin kali ihtiyaton untuk menjaga takutnya kebablasan. Nah, untuk umat Nabi Muhammad hanya nikah saja. Maksudnya nikah itu tadi. Ya, nikah itu yaitu bergaul, masalah hubungan suami istri. Wa hakadza Islam, inilah kemudian untuk menjadi orang satu yang sulitnya diangkat diantaranya mencabut daripada benda yang jatuh ke najis. Yang kedua yaitu orang terdahulu tidak boleh makan bahkan satu rumah ketika ada orang yang lagi halangan. Yang ketiga apa? Ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Orang salah kalau zaman dulu, benar sengaja tidak sengaja, salah nggak salah, maka kisosnya dihukumnya mati Pak. Contohnya wakat muhtamihan ala Bani Israil qisas hatta fil khata'. Bagi mereka Bani Israil, orang yang salah terbunuh, yang bunuh harus dibunuh. Walam takun fi diyah, tidak ada lagi tebusan. Kalau kita umat muslimin ada tebusan. Ada yang mati, lain mineral bunuh aqua, contoh. Lain mineral bunuh aqua. Akhirnya kena denda. Kalau orang Islam apa kok didenda dengan 100 ekor onta, kan gitu ya. Boleh dibayar. Kalau mau memaafkan keluarga aqua karena dia benar bunuh, maka berbayar dengan 100 ekor
onta, ada keringanan. Tapi kalau zaman dulu nggak ada, yang bunuh harus dibunuh. Walaupun yang bunuh itu benar sebenarnya, mesti dibunuh. Ya, kutiba alaihim qisas bil qatl al-hurru bil hurri. Kalau kita enak, hamba dengan hamba, orang budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un, tatkala ada daripada golongan keluarga yang memaafkan, fattiba'un bil ma'ruf wa adahu ilaihi bi ihsan. Boleh kita berbuat baik, zalika takhfifu min rabbikum, bayar denda. Kalau mereka ngilangin mata, balas hilangin mata. Kalau dalam Islam lihat, kalau matanya satu dihilangin, balas pakai 50 ekor onta. Satu lagi. Jadi Pak, kita ini punya ibu, kita punya jasa di mahal. Ya, nyawa kita 100 ekor onta, matanya itu 50 nih kalau hilang. Itu kalau ikut hukum Islam. Jangan dulu. Kalau bunuh dibalas bunuh. Ya. Potong tangan orang dibalas potong tangan orang. Enggak ada yang namanya keringanan. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikih ada tuh nanti Pak, berantem tinju orang, hilang giginya, berapa giginya diekor, dihitung ontanya berapa. Kalau cacat tuh orang nggak bisa mau sampai kita tinju, nggak bisa ngomong berapa huruf, dihitung lagi. Tuh konkret tuh dalam kisos ya, dalam hukum Islam dibahas semua tuh. Jadi kekayaan kita ini banyak di tubuh kita nih kalau kita menghilangkan nyawa seseorang. Nah, berbeda dengan umat terdahulu. Apa yang dihilangin wajib dihilangin juga. Gak ada keringanan. Jadi satu apa tadi? Satu, diangkat kesulitan di antara mencabut bagian tubuh, bagian tempat yang kejatuhan najis. Yang kedua, gak ada satu rumah, satu rumpun, satu meja makan dengan orang yang halangan. Yang ketiga, keringanan. Kalau menghilangkan jiwa, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uzuna bil uzuni, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, jiwa dibalas jiwa. Kalau umat kita boleh ada keringanan, berbeda orang dulu. Yang keempat terakhir lah, nomor 4 aja ya. Mazhab ada 4, khalifah ada 4 aja Ustaz. Kalau diikutin 13 nih awal-awal. Ngos-ngosan ya, yang lain nggak bisa masuk. Qatlun nafsi bit taubah. Orang terdahulu kalau taubatnya bukan kayak kita. Kalau kita Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, taubat nasuha, minta sama Allah. Orang dulu berbeda Bapak. Wa zalika aidan tariqut taubat fi jumlatil ma'asi. Demikian juga di dalam dulu. Ingat ketika ceritanya di dalam kitab Al-Baqarah 54, fatubu ila barikum, tatkala ada seorang Musa Samiri menyesatkan Bani Israel untuk menyembah patung sapi. Patung sapi Pak ditaruh telapak kakinya malaikat Jibril dulu. Itu tafsir nanti ya. Bisa berbicara, cuman berbicara dikit dikira Tuhan. Berbondong-bondong Bani Israel nyembah patung sapi. Nabi Musa lagi ke bukit Tursina dititipin kepada Nabi Harun. Nabi Harun nggak bisa, bingung. Udah mencegah jangan kalian menyembah berhala. Ya, ini adalah sesat dan sebagainya. Nabi Harun dilangkahi sama mereka. Berbondong-bondong mereka menyembah patung. Nabi Musa turun marah. Sampai marah gimana? Jenggot Nabi itu ditarik, Nabi Harun ditarik. Apa bisa sesat Bani Israel? Bukan jumlah dikit, banyak. Kadang-kadang ribuan bahkan. Mereka yang menyembah daripada patung sapi. Bagaimana taubatnya? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubat kalian Bani Israel. Gimana cara taubat kalian? Bunuh diri kalian. Gimana? Jatuhkan diri kalian di atas bukit. Ini taubatnya Pak. Jadi taubat orang dulu bukan taubat kayak kita. Kita gimana? Tinggalkan maksiat, jangan dilakukan lagi, istighfar. Kan manjanya kita, malam juga rikir. Semua umat Nabi dimaafin. Yang penting jangan sampai nyawa di tenggorokan atau matahari terbit dari sebelah mana barat. Ya, dari sebelah barat 2 ini aja. Kita pasti diterima Tuhan. Sebangsa-bangsatnya kita, senegatifnya umat Nabi Muhammad, sebejat-bejatnya pasti ada itu taubat. Gak perlu terjun payung.
Umat zaman dulu kalau tobat ini tadi faqtulu anfusakum, bunuh jiwa kalian. Gimana wahai Musa? Tegak kalian di atas bukit, loncatkan tubuh kalian, jatuhkan ke atas bukit. Itulah tobat orang-orang Bani Israil. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Pak, umat Muslim sekarang disuruh tobat itu gimana Pak? Itu payung, maksiat ini kan? Suruh bunuh diri gimana Pak? Kira-kira Pak? Wah kacau nih Islam lagi gitu Pak ya. Lagi zaman now nih. Ya aku nabi atau kalau salah ada yang potong tangannya Pak. Kalau maksiat ada yang potong tangan. Kalisan bahkan lidahnya sendiri ngomong kotor, ngomong bohong, kitip, dusta, dipotong lidahnya Pak. Umat zaman dulu ya. Wa zakaru fi zina, kemaluan, maaf ini sebut ini. Zakar, kemaluan. Kemaluan ketika dia berzina dipot. Ini kacau kan Pak. Umat zaman dulu zina di suatu kitab wa fiq bil aini an-nadhr al-jalabi, mata yang melihat bukan mahramnya dicongkel, berat deh. Dan lain sebagian. Adapun kita umat Nabi Muhammad hanya dituntut untuk bertaubat dan tinggalkan maksiat itu bainakum wa bainallah, di antara kita dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ini baru sedikit 4 pembahasan ya Rabbi bil Mustafa ya Pak ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Monggo yang mau bertanya seputar tentang perbedaan umat zaman sekarang dan umat terdahulu ataupun selain ini boleh dibuka. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Ustaz, kami persilakan. Ada dari Bapak atau Ibu-ibu? Ada Pak? Baik, kalau mungkin tidak ada, boleh kami bertanya Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Ya. Balik Saya waktu yang kurang lebih 10 menit untuk membuka dialog kita. Tadi disebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling sempurna. Kemudian hukuman-hukumannya juga dipermudah. Pertanyaannya kemudian Ustaz, apakah kemudian umat terdahulu itu tidak sempurna? Dan kemudian apakah itu memang disengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Izin Ustaz. Yang bertanya Ustaz. Jadi kualitasnya very padat juga, singkat dan padat pertanyaannya. Apakah zaman dulu umatnya tidak sempurna? Kan gitu satu ya. Berikutnya begini. Apakah sengaja Allah membuat itu? Ini tadi Pak. Sudah menjadi sunnatullah. Sebagaimana akhlak yang paling sempurna adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya. Ini mabuistu li utammima makarimal akhlak. Kan sering Pak ya, anak-anak kita yang baru pesantren bahkan anak MDA. Apa hadis Ibu? Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasul Muhammad bin Abdullah diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Apakah orang terdahulu tidak ada akhlak? Ada, tapi belum sempurna. Jadi kalau saya jawab pertanyaan Ustaz tadi, memang orang dulu ada akhlak, orang dulu ada syariat, orang dulu ada adab, tapi belum sempurna. Kapan penyempurnaan akhlak, syariat dan sebagainya ini? Ummatan akhir zaman, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sengaja Allah bahas inilah skenario bertahap, sama kayak anak mau kuliah S1, SD dulu dong. Ya kan dulu ya Pak ya. Sebelum dia pinter main akar, main pangkat, diajarin tambah-tambahan. Diajarin kali-kalian, bagi-bagi susah ya Pak ya. Tambah gampang ya, kali-kali gampang ya. Mau bagi-bagi? Susah. Bisa dikatakan Ustaz, orang terdahulu memang itu memiliki syariat, orang terdahulu memiliki akhlak, tapi maaf tadi belum sempurna. Siapa yang penyempurna akhlak itu diberkati? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang terdahulu gede-gede ya. Bahkan Nabi Musa dalam salah satu kisah ya, dengan tafsir Nabi Musa bajunya aja bisa dilarikan.
akhlak mereka kepada para nabi mereka. Nanti kita bahas lagi apa? Sami'na wa ata'na. Ini umat Nabi Muhammad, kami dengar, kami taatin, sholat, zakat, ini teh. Umat dulu gimana? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami masih bodoh amat katanya Pak. Kepada Nabi, di depan Nabinya Pak memang dibantu, memang kacau. Bahkan mereka punya hari kapan mereka bunuh nabi-nabi mereka. Ada harinya mereka. Hari pertumpahan darah. Makanya kalau Sunda bekam, rata-rata ngambil hari Selasa lah. Satu, pembunuhan Qabil dan Habil terjadi hari Selasa. Siti Hawa pertama kali haid hari Selasa dan lain sebagainya. Banyak pertumpahan darah terjadi hari Selasa. Zaman dulu jadi mereka ada syariat, ada akhlak, tapi memang belum sempurna. Ini skenario Allah. Sebagaimana tadi Al-Quran yang kita bahas tadi ya. Zaman Nabi Al-Quran belum, masih tercerai-berai, masih di dalam boleh, masih di dalam semua hafalan para sahabat kuat. Meninggal Nabi Umar bin Khattab udah mikir kacau nih, kalau Nabi meninggal aja udah luar biasa nih hafalan. Untung masih ada sahabat. Kalau sahabat meninggal nggak ada nyampe lagi apa kita, kelar dunia kan persilatan. Jadi akhirnya apa, dikumpulin Utsman bin Affan mulai dibuat dilihatkan buku besar-besar. Sempurnalah di zaman kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, zaman kita akhir zaman barulah jadi Al-Quran. Jadi memang skenario Allah. Dulu memang proses berbaktinya kurang mungkin. Gimana sih tingkat berbaktinya orang? Gimana ini proses? Ya, masjid aja dulu masih pakai debu. Makanya sunnah di antara sholat, setelah sholat gimana Pak? Ini Pak mengusap dahi. Karena Rasul sering melakukan mengusap dahi setelah sholat. Boleh dilakukan, boleh Pak. Astagfirullah 3 kali kan? Sebab Masjid Nabawi mereka masih dalam keadaan pakai pasir debu, belum sampai permadani khotifah seperti kita indah ini. Proses. Apakah zaman Nabi akhlaknya belum sempurna? Tapi pemekaran di zaman sekarang, perkembangan zaman ini tadi menyempurnakan. Luar biasa. Itu sedikit dari saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan mau bertanya. Orang di depan semua nanya ya. Terima kasih Ustaz. Kita sering memahami atau juga masih kita mendengar adanya ahli kitab. Sampai kapan seseorang itu dapat dikatakan ahli kitab? Makasih. Baik, terima kasih. Ini ahli kitab. Nah, ahli kitab ini mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan kitabun samawi, kitab yang diturunkan. Yaitu kitab yang diturunkan cuma ada 4 ya Pak ya. Dan sepakat ini, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ada pun suhuf lembar-lembaran itu kepada Nabi Sis dan beberapa yang berikutnya ya. Nah, sampai kapan mereka disebutkan ahli kitab? Nah, itu tadi Nasrani, Yahudi, mereka yang berpegang teguh, mereka masih terkategorikan ahli kitab. Tapi tadi Pak, ini pendapat kontemporer macam-macam. Karena tadi kalau kitab-kitab mereka, maka itu setiap zaman berbeda-beda kitabnya. Yang benar tadi itu tadi masih di zamannya Nabi Musa, masih zamannya Nabi Isa alaihissalam, tapi itulah pengikut mereka. Bisa kita lihat kan, penemu-penemu sekarang mereka mendapatkan perubahan setiap zaman itu. Mereka setiap siapa yang megang ini, ya kalau kita zaman sekarang ini siapalah mujaddid umat ini, berubah lagi kita kan, hukumnya berubah. Kalau kategori, kalau ulama kontemporer mereka masih ahli kitab, tapi mereka belum bisa dikategorikan ahli kitab 100% karena kitab mereka sudah berubah. Jadi bisa dikatakan memang mereka ahli kitab, tapi mereka bukan ahli kitab yang sempurna menurut kita, karena kitab mereka sudah macam-macam Pak. Tapi Al-Quran 1400 tahun dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Fatihah masih dari zaman Nabi. Tidak ada perubahan di dalam Al-Quran. Berubah dikit aja ketahuan. Penghafalnya beda, cetakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nanti kita bahas apakah boleh nikah sama ahli kitab, ya kan gitu ya. Jadi bahas kalau memang kita mau nikah, laki-laki masih boleh nikah sama ahli kitab mereka, Nasrani atau Yahudi. Tapi perempuan Islam tidak diperbolehkan nikah walaupun dengan ahli
kita karena menjatuhkan marwah perempuan muslimah. Sebab di antara adabnya seorang muslim mencium, menghormati suami, taat sama suami. Ketika dia mau salaman, ternyata yang disalamin derajat agamanya lebih jatuh daripada Islam. Gimana dia maju? Ini bukan yang satu masjid, ini bukan yang bintang bulan sabit, ini yang salib, gitu ya. Ini yang Yahudi. Gimana yang perempuan-perempuan kita mau taat, muslimah kita mau taat, tapi yang ditaatin derajat ya agamanya lebih turun, lebih jatuh dari kita. Kalau kita masih bisa pak, kita nikah memang dia mesti taat patuh sama kita. Nah, ini nanti dibahas sedikit. Jadi mereka pak, memang mereka ahli kitab, tapi mereka bukan ahli kitab yang sempurna karena kitab-kitab mereka sudah banyak berubah. Mereka sendiri saja mengakui perubahan tersebut karena perkembangan zaman dan berbeda siapa yang megang, siapa yang merubah daripada hukum. Berbeda dengan kitab umat Islam. Fikih kita aja, agama, fikih mazhab kita aja tegas. Tak bisa main ubah-ubah aja, ada pendapat masing-masing, apalagi Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Oke, karena dua pertanyaan dan tanda kita sudah ngasih kode ya Pak. Kita tutup majelis kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan materi pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk mendoakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.